Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvi Aprilia, NIM 1902614, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearifan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang pertama yaitu faktor karakteristik bahan. Faktor karakteristik bahan terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadinya pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Proses sizing atau proses penambahan perekat pada permukaan kertas dilakukan agar tinta yang dipakai untuk menulis tidak mengembang pada kertas. Proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Yang kedua yaitu lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat berubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi rapuh. Yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gum arabik. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi atau iron gelling yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat yaitu perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk membuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjelidian buku. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran, sehingga akan berpengaruh pada kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas yang pertama yaitu temperatur dan kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendor dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Pada keadaan kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut dalam air akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel yang akan sulit dilepas pada saat kering. Sebaliknya, apabila kelembapan udara terlalu rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan kertas serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Yang kedua, cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelentang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain, sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Kerusakan karena cahaya sangat tergantung dari panjang gelombang dan waktu pencahayaan. Makin kecil panjang gelombang dan makin lama waktu pencahayaan, kertas makin cepat rusak.
Yang ketiga, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi dan pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores karena gesekan, partikel debu akan masuk ke dalam sela-sela halaman buku, partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan, kotoran dan partikel padat seperti jelaga dapat menimbulkan suasana asam yang merusak kertas. Faktor yang ketiga yaitu faktor biota. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu jamur. Jamur dapat penyebab kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat mengubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Pada tempat tumbuhnya jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas yang disebut dengan foxing. Yang kedua yaitu serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan di antara tumpukan-tumpukan buku, yaitu seperti silverfish, rayap, kutu buku, ngengap, bubuk buku, dan kecoa. Yang ketiga, hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius dapat merusak kertas. Tikus betina akan mengumpulkan kertas untuk dibuat sarang. Tikus juga merusak buku-buku karena kebiasaan mereka menggerogoti benda keras untuk menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Faktor yang keempat yaitu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengrusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilidan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Faktor yang kelima yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan-perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Baiklah, itulah hasil video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.